Permisi ya Pak, perkenalkan nama saya Eka Pravianto. Saya adalah perawat yang akan merawat Bapak pada shift siang hari ini. Ini dengan Bapak siapa nggih? Oh, nyuwun sewu, nama lengkapnya sehingga saya bisa mengeceknya di gelanggangan Bapak. Oh iya Pak, sudah sesuai. Bagaimana Pak kondisinya pada pagi hari ini? Oh, perutnya masih sangat sakit nggih. Ya Pak, berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokter dan juga perawat, kami mencurigai adanya infeksi di dalam lambung Bapak, sehingga kami akan melakukan pemasangan selang dari masuk lewat hidung Pak, kemudian nanti selang tersebut akan menuju ke lambung. Fungsinya adalah untuk mengambil sampel atau isi dari lambung tersebut, sehingga nanti akan dicek di laboratorium untuk diketahui bakteri apa yang ada di dalam lambung Bapak. Kemudian untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Apakah Bapak menyetujui tindakan ini? Oke, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan untuk tidak. Baik Pak, untuk kelancaran dari pemasangan selang ini, maka saya akan menaikkan dari kepala tempat tidur. Di sini Pak. Dan nanti Pak, seandainya Bapak merasa kesakitan dan perlu untuk istirahat sebentar, maka Bapak bisa memberikan kode ke saya dengan menggerakkan tangan Bapak. Ini alat-alatnya saya persiapkan Pak. Permisi. Pak, supaya nanti selangnya tidak salah masuk ke dalam saluran pernafasan atau paru-paru, karena ini memang selangnya harus masuk ke dalam saluran pencernaan dan nyampe ke lambung, maka nanti saya akan memberikan perintah kepada Bapak untuk mendongak Pak, seperti ini yang pertama. Kemudian nanti saya juga memerintahkan untuk menekuk leher seperti ini, dan juga ada perintah untuk menelan seperti menelan makanan atau enggak minum. Nah, di sini nanti saya akan menyediakan gelas berisi minum ini untuk membantu Bapak saat menelan, sehingga nanti selangnya ikut masuk ke dalam saluran nyampe ke lambung. Kemudian di sini ada bengkok Pak, nanti kalau Bapak merasa ingin muntah, nah ini ada bengkok untuk tempat muntah. Kemudian saya akan memeriksa lubang hidungnya Pak, ini saya dihembuskan nafasnya. Ya, sebelahnya hembuskan nafas. Nanti saya akan memasukkan selangnya lewat hidung yang sebelah kanan Pak, nih, karena lebih lancar. Baik Pak, sekarang saya sudah siap untuk memasukkan selangnya ke dalam hidung Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Ya, kalau sudah siap, saya mulai Pak. Yung sewu, sekarang Bapak dongak. Nafasnya biasa saja Pak, lewat
hidung ataupun lewat mulut juga bisa. Nah, sekarang Bapak dengluk. Kemudian di sini ada minum digunakan untuk membantu menelan. Coba diminum dulu sedikit. Ya. Sekarang minumnya ditelan. Ya. Ini ada minum lagi Pak. Ditelan. Ya. Lagi. Apakah perlu istirahat dulu Pak? Langsung saja. Ya. Maaf, coba Bapak membuka mulut. Permisi ya Pak, saya akan mengecek di daerah lambung di sini apakah selangnya itu sudah betul-betul masuk ke lambung. Siapa? Saya plaster supaya nanti selangnya tidak lupa posisinya. Ya baik Bapak, alhamdulillah untuk pemasangan selang dan juga pengambilan sampel isi lambung sudah selesai dilakukan. Apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak tadi merasakan sakit? Tidak. Ya Pak, saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak sudah bekerja sama dengan baik sehingga selangnya bisa masuk tepat di lambung dan juga diambil sampel dari isi lambungnya. Dan ini nanti untuk ininya, tutupnya jangan dibuka ya Pak, karena nanti bisa masuk udara. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan obat untuk lambung sehingga nanti sakit perut Bapak bisa berkurang. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya meninggalkan ruangan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Octavianto. Siang hari ini kita akan belajar untuk prosedur pemasangan NGT. NGT adalah nasogastric tube. Naso itu adalah hidung, gastrik itu adalah lambung, kemudian tube adalah selang. Jadi NGT adalah selang yang nantinya akan masuk lewat hidung, kemudian melewati esofagus atau kerongkongan, dan nanti akan berakhir di lambung atau gastrik. Tujuan dari pemasangan NGT ini antara lain adalah satu, untuk akses masuk makanan, minuman, ataupun obat. Diindikasikan untuk pasien-pasien yang dia bermasalah dengan menelan, misalnya pasien yang koma, pasien yang dia terpasang ventilator, dan pasien yang mengalami masalah pada saraf menelannya. Untuk tujuan yang selanjutnya, yang kedua adalah untuk evakuasi atau untuk mengeluarkan isi dari lambung. Adapun untuk tujuan dari pemasangan NGT ini antara lain adalah satu, sebagai akses untuk memasukkan makanan, minuman, ataupun obat, dan ini diindikasikan untuk pasien-pasien yang dia bermasalah dengan fungsi menelannya, misalkan pada pasien yang dia dalam kondisi koma, pasien yang dia terpasang ventilator, dan juga pasien-pasien yang bermasalah dengan saraf menelannya. Yang kedua adalah untuk mengevakuasi dari isi lambung. Ini misalkan pada pasien-pasien yang dia mengalami keracunan, pasien-pasien yang dia mengalami perdarahan di dalam lambung, dan juga pasien-pasien yang dia mengalami distensi lambung karena banyak sekali udara di situ. Untuk yang ketiga adalah mengambil spesimen ataupun sampel dari isi lambung untuk diperiksa di laboratorium, sehingga nanti akan bisa diketahui apakah ada bakteri, dan kalau ada bakteri, bakterinya apa. Ada beberapa ukuran dari kateter, dan ini nanti disesuaikan dengan usia dari pasiennya. Antara lain adalah untuk usia neonatus dan bayi itu menggunakan ukuran 5-7 French. Kemudian untuk anak-anak itu sekitar 8-16 French. Kemudian untuk pasien dewasa menggunakan 14-20 French. Ini adalah sampel atau contoh dari kateter yang bisa digunakan untuk pasien dewasa, 16 French. Kemudian ini untuk sampel bayi dan neonatus yaitu 7 French. Kemudian yang ini untuk anak-anak yang sudah remaja yaitu 12 French. Di dalam tahap prainteraksi, pra itu adalah sebelum dan interaksi adalah bertemu dengan pasien, maka perawat perlu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mempersiapkan diri perawat lebih dahulu. Antara lain adalah perawat membaca rekam atau status perawatan dan juga status medis dari pasien. Kita bisa melihat dari sini apakah pasien betul-betul membutuhkan atau indikasi untuk pemasangan NGT dan indikasinya untuk apa. Dan kemudian juga dari sini kita bisa melihat apakah ada kontraindikasi atau hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan NGT. Selain membaca rekam medis atau status dari pasien, perawat juga perlu mempersiapkan pengetahuannya, kemudian juga keterampilannya. Tindakan lain yang termasuk di tahap prainteraksi antara lain adalah mempersiapkan ruangannya. Dipastikan ruangan dapat menjaga dari privasi pasien. Selain itu juga mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Alat-alat yang perlu dipersiapkan antara lain adalah tahap selanjutnya setelah tahap prainteraksi adalah tahap interaksi. Di dalam tahap interaksi, perawat melakukan orientasi, antara lain dengan mengucapkan salam, menyapa pasien, menanyakan kondisi pasien, memperkenalkan diri, menanyakan nama pasien, dan mengecek gelang yang ada di tangan, kemudian menjelaskan tujuan dari tindakan, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya, melakukan kontrak waktu, kontrak tepat, dan memastikan persetujuan. Setelah orientasi dilakukan, maka masuk ke dalam tahap kerja. Sebelum melakukan tindakan, pastikan
privasi dari pasien, antara lain adalah dengan menutup pintu ataupun menutup tirai dan memastikan posisi dari pasien. Untuk posisi pasien adalah semi-volar ataupun posisi volar. Nah, untuk kelancaran dari tindakan maka perlu kerjasama dengan pasien, sehingga perlu adanya instruksi atau perintah yang diberikan oleh perawat kepada pasien. Instruksi-instruksi yang diberikan kepada pasien antara lain adalah instruksi untuk menengadah atau mendengak, instruksi untuk menekuk leher seperti ini, instruksi untuk menelan, dan instruksi untuk menyampaikan kode kalau seandainya merasa kesakitan, misalkan dengan menggerakkan tangannya. Itu selanjutnya adalah memastikan lubang hidung mana yang akan digunakan untuk memasukkan kateter NGT-nya, yaitu dengan cara mengecek kedua lubang hidung. Mengeceknya dengan inspeksi, yaitu dengan melihat lubang hidung apakah terdapat sumbatan atau polip atau tidak. Kemudian juga dipastikan dengan merasakan hembusan nafasnya, dengan menutup salah satu hidung, kemudian memerintahkan pasien untuk menghembuskan nafasnya, kemudian dirasakan pada kedua lubang hidung. Setelah mengecek atau memeriksa lubang hidung dan menentukan lubang hidung mana yang akan dimasuki kateter NGT, kita akan mengukur kateter NGT-nya. Tapi sebelum mengukur kateter NGT, pastikan alat-alat itu sudah tersiapkan dan didekatkan kepada pasien. Antara lain ada perlak, duduk, kemudian ada bengkok karena nanti kemungkinan pasien bisa mual dan muntah, kita dekatkan sebelah sini. Kemudian ada plaster, sudah kita gunting dan kita persiapkan. Kemudian untuk mengecek menggunakan udara nanti, kita sudah persiapkan dulu menggunakan spek 20 cc, diambilnya udaranya. Kemudian kita persiapkan air di kop, jeli sudah kita siapkan di sini, atau kita sudah mendekatkannya dan sudah membuka peralatan. Untuk selanjutnya adalah kita mencuci tangan dengan menggunakan scrub, hand scrub. Ya, gunakan sarung tangan. Sarung tangannya sarung tangan besi. Karena prinsip dari pemasangan kateter NGT ini menggunakan prinsip besi, tapi walaupun prinsipnya bersih, kita tetap mempertahankan higienitas dari kateternya, sehingga kita perlu mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan bersih. Ini kateternya dipastikan ukuran atau fans-nya itu sesuai dengan usia dari pasiennya, dan dipastikan bahwa bungkus atau kemasan itu utuh atau tidak rusak atau belum terbuka. Kita buka dan kita akan mulai untuk mengukurnya, sehingga nanti kateter ini akan masuk dan tepat di lambung. Untuk mengukurnya dengan menggunakan cara tradisional, yaitu meletakkan ujung dari kateter itu sejajar dengan ujung hidung seperti ini, kemudian lanjut ke ujung telinga dari samping dan dilanjutkan ke PX atau processus xiphoides yang ada di sternum. Nah, itu kita lihat ukurannya berapa di situ untuk panjangnya. Kalau di sini itu 45. Atau Anda bisa memberikan tanda dengan menggunakan selotip sini. Itu satu dengan menggunakan metode tradisional. Ada juga dengan menggunakan metode Hansen, yaitu dengan menetapkan ada 55 cm yang ada di sini itu 55 cm. Kemudian kita ukur dengan menggunakan cara tradisional, dan hasilnya itu adalah
jarak atau pertengahan antara hasil dengan menggunakan cara tradisional dan 55 cm tadi. Jadi ada dua cara. Nah, ini saya menggunakan yang cara tradisional. Setelah diukur, maka kita berikan gel. Untuk memberikan gel itu kita bisa menggunakan kasa yang steril di sini. Kemudian kita oleskan atau kita ratakan di kateter. Meratakannya itu tidak usah keseluruhan dari kateter kita berikan gel, tapi bagian ujung sekitar 10-20 cm saja. Setelah kita memberikan gel pada kateter NGT, kita siap untuk memasukkan kateter ini ke dalam lubang hidung. Ya, kita perhatikan jarak dari ujung hidung sampai ujung telinga itu segini. Nah, nanti ini akan masuk sampai ke orofaring. Setelah sampai orofaring, nanti kita instruksikan pasien untuk menekuk leher. Ya, kita akan mulai ya. Sebelumnya kita harus menyampaikan kepada pasien bahwa kita akan masukkan kateter sehingga pasiennya tidak kaget. Instruksikan pasien untuk ekstensi saat memasukkan kateter ini. Ekstensi itu benar ya. Kita juga bisa membantu dengan cara menekan bagian kepala ke arah belakang seperti ini. Nah, kemudian masukkan kateter. Itu instruksikan pasien untuk rileks dan bernafas normal saja. Lebih bagus nafasnya lewat mulut. Ya, masukkan secara gentle. Saat sudah masuk sesuai dengan batas yang tadi dari ujung-ujung sampai ujung telinga, berarti ujung dari kateter ini itu sudah masuk ke orofaring. Dan kita bisa cek di sini apakah betul masuk orofaring dengan meminta pasien membuka mulut, kemudian kita cek dengan menggunakan sebagai lidah di sini. Akan terlihat ujungnya berada di orofaring. Kemudian kita meminta pasien untuk menekuk leher. Nah, seperti itu. Dan kita instruksikan pasien juga untuk menelan. Untuk membantu gerakan menelan, maka kita bisa memberikan minum kepada pasien ini. Kemudian kita instruksikan untuk menelan. Saat menelan, maka kateter kita masukkan secara gentle. Perhatikan respon dari pasien. Apakah pasien yang mengalami tersedak, batuk-batuk, susah nafas, atau bahkan sianosis. Kalau mengalami hal seperti itu, kemungkinan kateter masuk ke dalam saluran pernafasan, sehingga kita perlu untuk menarik kembali kateter dan memastikan bahwa posisinya dia masuk ke dalam esofagus. Ya. Kemudian kita kasih minum lagi. Kemudian kita perintahkan untuk menelan dan dimasukkan lagi kateternya. Seperti itu terus sampai kateter ini masuk sesuai dengan batas yang tadi sudah kita tentukan saat mengukur menggunakan metode tradisional. Kasih minum lagi untuk membantu menelan. Kemudian kita perintahkan untuk menelan. Saat menelan kita masukkan kateternya sampai batas yaitu 45. Yang tadi itu dan hasil pengukurannya 45. Setelah selang berhasil masuk sesuai dengan batas yang sudah ditentukan tadi, maka kita perlu mengecek apakah selang tersebut sudah nyampe di lambung atau belum, atau bahkan mungkin masuk ke dalam saluran pernafasan. Untuk itu kita perlu mengeceknya. Salah satu mekanismenya yang pertama adalah dengan memasukkan udara. Kita masukkan spet yang sudah kita persiapkan tadi, kemudian kita nanti akan mengauskultasi bunyi udara yang masuk ke dalam lambung tadi, yaitu kita letakkan di area lambung, dan kita memasukkan udaranya
dengan cara menghentak sehingga nanti bunyinya akan lebih jelas terdengar. Saat terdengar bunyi bluk seperti tadi, maka kemungkinan dia masuk ke dalam lambung. Kalau tidak terdengar bunyi bluk, mungkin waktu mendorong udaranya tidak menghentak atau mendorongnya secara perlahan-lahan. Kita juga perlu pastikan dengan melakukan pengecekan dengan menggunakan air, yaitu dengan cara dimasukkan di dalam air ujung dari kateter ini yang ada di luar, kemudian kita inspeksi apakah ada gelembung-gelembung udara yang keluar atau tidak. Kalau ada, berarti kemungkinan ujung yang satunya lagi itu masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kita harus pastikan bahwa tidak ada gelembung-gelembung udara yang keluar dari sini. Untuk pengecekan selanjutnya dan juga kemungkinan juga bisa digunakan untuk prosedur diagnostik, kita bisa melakukan aspirasi dari isi lambung. Itu dengan cara kita keluarkan atau kita evakuasi isi dari lambung seperti ini, kemudian nanti akan keluar dari sini isi dari lambung atau cairan dan makanan yang akan masuk ke sini. Ya. Kita bisa cek atau pastikan itu adalah isi dari lambung atau bukan dengan menggunakan kertas lakmus. Kalau asam berarti itu dia dari lambung atau cairan lambung. Tapi kalau netral atau basah itu berarti bukan dari lambung atau cairan lambung. Setelah kateter berhasil dimasukkan sesuai dengan batas yang ditentukan, maka kita perlu menjaga supaya ujung kateter tetap berada di lambung. Untuk itu kita perlu melakukan fiksasi dengan menggunakan plester hipoalergen. Untuk memplasternya, kita lepas sarung terlebih dahulu sehingga mudah. Plester sudah disiapkan. Dekatkan di hidung pasien. Pastikan plester melekat. Dan kita sarankan kepada pasien untuk menjaga supaya plester ini tidak tertarik. Walaupun sudah difiksasi, kalau tertarik ya kemungkinan juga bisa berubah. Kemudian dipastikan ujung satunya lagi dari kateter itu dalam posisi tertutup supaya udara tidak masuk. Nanti bisa menyebabkan distensi dari lambung karena udara banyak yang masuk. Setelah tahap kerja selesai atau dilakukan, maka masuk dalam tahap terminasi, yakni merapikan peralatan yang sudah digunakan. Mencuci tangan dengan melakukan hand scrub. Kemudian melakukan evaluasi, melakukan kontrak untuk pertemuan selanjutnya, dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Setiap kali perawat melakukan tindakan kepada pasien, perawat harus mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Hal-hal yang perlu didokumentasikan antara lain adalah waktu, yakni hari, tanggal, jam. Kemudian tindakan yang dilakukan yakni pemasangan kateter NGT, ukuran kateter NGT, berapa kateter NGT yang masuk, kemudian respon pasien atau hasil dari evaluasi, dan jangan lupa nama serta tanda tangan. Demikian tadi pemasangan NGT, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.